What's up guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menggunakan menu paragraf di aplikasi Office Word. Nah, sebelum itu silahkan like, comment, subscribe channel kita ini supaya notifikasi dan informasi terupdate bisa kalian dapatkan di channel kita ini. Langsung saja kita bahas videonya, simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka dokumennya. Di sini sudah saya sediakan dokumennya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menggunakan ini semua menu paragraf dari Microsoft Office Word. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah kita kalau yang ini untuk membuat rata tengah, rata kiri, di mana yang ini contohnya ini kita buat di sebelah sini, maka yang kita klik ini. Nah, untuk membuat yang ini namanya rata tengah, center tengah, yang dimana ini bisa kita buat rata tengah. Kita blok satu-satu biar biar nampak ini kita buat rata tengah, nanti hasilnya seperti begini. Ini tadi rata. Oke, yang satu lagi rata tengah, perbedaannya ada sementara ini ada rata tengah. Kalau yang di sini juga, yang ini kita buat rata kanan, kita buat seperti begini contohnya. Oke, posisi teksnya dia berada sebelah sini, sementara yang ini sebelah sana dia nampak. Oke, sudah mulai bisa dibedakan. Yang di ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang ini. Nah, untuk membuat yang ini untuk ratakan kiri kanan, yang ini untuk meratakan teks seperti begini. Ini dulu kita, nah sebelumnya seperti begini. Untuk meratakan teksnya itu kita menggunakan rata kiri kanan yang ini ya, sehingga ikut yang ini tidak berantakan, sehingga mau dia posisi teksnya itu sama. Di sini tadi kelihatannya begini, sebelumnya seperti begini. Nah, setelah kita buat dia rata tengah kiri kanan, dia masuk teks ini dia sama, sejajar dengan kanan kiri. Oke, nah membedakannya seperti begitu. Nah, kalau yang ini untuk membuat baletnya pun seperti ini, simbol dari sini. Nah, letakkan saja cara menggunakannya, letakkan saja kursornya di sini, di mana kita buat simbolnya itu atau baletnya, terus kita pilih di sini sesuai kebutuhan, contohnya yang ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat seterusnya bagaimana caranya? Tinggal kita letakkan kursor di akhir, di awal kalimat yang kita buat. Contohnya di sini. Ini poin 1, ini contohnya ada poin 2 di sini. Tinggal kita letakkan kursornya di sini. Contohnya sini, baru kita enter. Nah, nanti otomatis di sini ngikut. Nah, begitu juga seterusnya. Contohnya kita letakkan kursor di sini, ada poin 3, letakkan kursornya di sini, lalu enter. Nah, ini otomatis ikut. Nah, begitu juga seterusnya, letakkan kursornya di sini, lalu enter. Oke, ikut. Nah, untuk menggunakan balet ini tergantung kebutuhan. Bisa ini kita ubah-ubah, kita blok, terus kita ubah, kita pilih sesuai selera kita. Oke, seperti begitu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini untuk penomoran. Yang kita ini simbol, yang ini penomoran. Nah, contoh sama juga sama pekerjaannya, sama rangkanya.
ini kita hapus juga boleh. Oke, sekarang kita buat penomoran di sini. Letakkan kursornya di awal kalimat atau kata, terus baru pilih penomoran. Nah, seperti begitu juga seterusnya, letakkan kursornya di nomor 2. Mana? Oke, baru pilih. Nah, di sini kan masih belum sejajar. Supaya ini bisa masuk ke sini sejajar di sini, cara kita yaitu kita blok dulu. Terus kemudian kita geser ini, yang ini. Terus ini kita geser juga tabulasinya. Oke, baru kita geser juga yang ini sehingga dia membuat rata. Oke. Nah, sehingga dia rata. Nah, untuk mengubahnya juga bisa, boleh pilih yang ini atau ada Romawi, ada juga hurufnya. Oke. Nah, seterusnya kita masuk ke menu yang ini juga sama dengan ini multi level list, artinya ada yang menu utama dan sub menunya, dimana ini nih, dimana sub menunya ini perbedaannya ada menu di atas, terus ada sub menunya, ada bagiannya. Nah, ini biasanya digunakan di penomoran atau di daftar isi. Ini biasanya digunakan. Nah, bisa kita gunakan salah satu seperti begini contohnya. Ini kita buat ya, ini kita contoh aja kan. Nah, ini ada kalau kita enter ini nanti menjadi 112 ini. Nah, kalau seperti begitu juga ini, kalau kita enter menjadi 113, sehingga hasilnya seperti begini. Jangan ditulis ya guys, tapi dibuat secara formatnya. Oke, ini sudah ini. Kalau yang ini untuk spasinya, ini kita belajar spasi, contohnya yang ini tadi yang di atas ini kita buat. Nah, ini spasinya 1,5. Nah, ini contohnya kita buat melebihi merapat, caranya begini. Kita tinggal ini, pilih saya 0,1. Ini juga 2, ini lebih jauh 0,1 atau lebih, di sini juga bisa. Ini kita posisikan juga 0. Oke, ini 1 tadi. Kemudian yang ini juga bisa kita posisikan. Ini 1,5, kalau yang di atas 1. Yang ini juga 2. Oke, ini untuk spasinya. Nah, kalau yang ini untuk colornya juga sama, memberikan colornya artinya ini di baris yang ada ini, dia memberikan baris seperti sampai dia baris berikutnya, dimana contohnya ini kita blok, kita bikin barisnya seperti begini. Nah, ini oke. Kalau yang ini kita digunakan untuk tabel, dimana kita buat tabelnya, contohnya ini kita blok ya, ini kita masukkan dalam tabel, bisa menggunakan yang ini. Nah, di sini seperti ini. Ini kita pilih posisinya yang ini, kita buat tabelnya. Oke, seperti begitu kita buat tabelnya. Nah, contohnya ini kita buat tabel, kita masukkan ke dalam ini, kita buat tabelnya semua ini. Oke, caranya seperti begitu. Demikian untuk tutorial hari ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel kita ini supaya notifikasi dan informasi terupdate bisa kalian dapatkan di channel kita ini. Oke, terima kasih guys. Nah, silakan dibuat ini untuk lebih jelas, silakan ini dibuat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam perjuangan.